Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mengawali weekdays ya, hari Senin. Gimana kabarnya pemirsa hari ini? Kami harapkan Anda baik-baik saja ya. Seperti biasa, Reza dan Mala akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan. Di antaranya seperti biasa, setiap hari pasti kami akan update ya. Mengenai perkembangan konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat. Bagaimana perkembangannya? Kabarnya negosiasi juga sudah mulai buntu malah ya. Iya, tapi ini ada langkah baru Iran nih. Kayaknya pengen ganti mediator. Nah, kenapa kira-kira? Sudah mulai melibatkan pihak lain ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya. Tapi kita memiliki informasi lainnya dulu untuk Anda pemirsa. Ada petugas Satpol PP bersama dengan Dinas Sosial menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mulai dari gelandangan hingga pengemis di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kericuhan sempat terjadi saat petugas Satpol PP dan Dinas Sosial hendak mengamankan seorang tunawisma Parubaya yang tengah beristirahat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tunawisma tersebut kaget dan menolak saat akan dibawa petugas. Ia bahkan sempat mengamuk ketika dipaksa naik ke dalam mobil. Selain itu, sejumlah tunawisma yang berprofesi sebagai pengemis juga turut diamankan satu persatu. Menurut petugas Dinas Sosial, kawasan Tanah Abang kian kumuh akibat maraknya keberadaan tunawisma, baik gelandangan maupun pengemis. Keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban umum sehingga perlu ditertibkan guna menjaga kebersihan dan keindahan kawasan. Kita ke Tangerang, warga menangkap pelaku pencurian mobil bersenjata api di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Satu pelaku nyaris tewas dihakimi warga usai sepeda motornya menabrak pembatas jalan. Sementara 3 pelaku lainnya lolos. Sebuah rekaman video kami hadirkan untuk Anda. Dalam video ini memperlihatkan pelaku pencurian mobil yang babak belur dihakimi warga usai tertangkap di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Ada 4 orang pelaku yang panik saat terpergok hendak mencuri mobil. 1 pelaku berhasil ditangkap oleh warga, sementara 3 lainnya lari. Petugas yang tiba di lokasi juga langsung membawa pelaku tersebut yang diduga membawa senjata api ke Polsek Cisauk beserta dengan sejumlah barang bukti lainnya. Ya, kita harapkan juga 3 pelaku lain yang sedang dalam pengejaran polisi bisa segera ditangkap. Betul. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membekuk seorang pelaku spesialis pembobol rumah sekaligus pencurian sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi menangkap Irham Abdullah alias Panjol 35 tahun. Polisi pun akhirnya memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki pelaku akibat terus melawan dan berusaha kabur. Pelaku yang merupakan residivis dengan kasus kejahatan yang sama ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan kita ke Makassar, kebakaran rumah terjadi di Jalan Lorong Indah, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Seorang pemuda tewas tersetrum listrik saat berusaha membantu memadamkan kobaran api. Kebakaran sempat menghebohkan warga, tepatnya di Jalan Indah, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Api dengan cepat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga dan petugas pemadam yang tiba di lokasi. Seorang pemuda berinisial AD tewas saat membantu memadamkan api yang diduga tersengat listrik saat berada di atap rumah sehingga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan keterangan dari saksi, kebakaran diduga sengaja dilakukan. Api tersebut pertama muncul di bagian belakang rumah, sementara polisi masih memburu terduga pelaku dan melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Informasi berikutnya yang sempat viral di media sosial dan bikin miris sekali ya malah. Ini ada Polresta Yogyakarta yang menyebut bahwa korban dugaan penganiayaan dan juga penelantaran anak di daycare Little Aresya di Soro Sutan, Yogyakarta berjumlah 53 anak.
Kepolisian menjelaskan puluhan anak tersebut berada dalam rentang usia yang sangat rentan, yakni berusia 1 bulan hingga 2 tahun. 53 anak tersebut diketahui menderita luka memar, luka cakar, dan pendarahan pada sejumlah bagian tubuh. Tak hanya luka fisik, trauma psikis anak juga menjadi perhatian polisi. Jumlah korban masih dimungkinkan bertambah sebab total anak yang dititipkan di daycare Little Aresya berjumlah 103 anak dengan rentang waktu berbeda-beda. Karena itu polisi mengarahkan orang tua yang anaknya dititipkan di daycare untuk mengecek kondisi anaknya di rumah sakit. Ini kita harapkan ada sanksi ya atau hukuman yang tegas terhadap para pelaku karena ini sangat tidak manusiawi perlakuan terhadap anak-anak balita. Betul, orang tua sudah menitipkan anaknya di sana, bukannya dijaga, justru malah dilakukan hal-hal yang tidak wajar begitu. Iya, ya. Ini tidak kuasa menahan tangis setelah mengetahui anaknya mendapat ancaman pembunuhan dari seorang perompak ya. Ibu kandung Kapten Asyari Samadikun meminta kepada Presiden Prabowo membantu pembebasan Asyari Samadikun beserta 3 pelaut asal Indonesia. Asyari Samadikun disandera oleh kelompok perompak Somalia bersama dengan 16 kru kapal tanker Honor 25 asal Uni Emirat Arab yang berlayar dari Oman menuju Somalia sejak 21 April 2026. Asyari Samadikun ini merupakan seorang pelaut asal dusun Monconggle, tepatnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabar ini memang didapatkan oleh istri melalui pesan suara WhatsApp. Hingga hari kelima, para kru kapal yang disandera masih belum juga menemukan kejelasan. Ya, keluarga juga berharap pemerintah Indonesia turun tangan membantu pembebasan mereka. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa 3 gudang penimbun BBM bersubsidi digerebek oleh polisi. Pemilik dan pekerja gudang ditangkap serta puluhan ton BBM subsidi disita oleh petugas. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik penimbunan BBM subsidi jenis solar, pertalite, dan juga minyak tanah. BBM subsidi itu ditimbun di 3 gudang yang berada di Jalan Lintas Linggau, Sarolangun, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku menimbun BBM subsidi dengan cara truk tangki Pertamina yang akan menuju ke SPBU mampir ke gudang penimbunan terlebih dahulu. Pelaku menurunkan BBM subsidi ke dalam tangki-tangki kecil. Pelaku lalu mengisi kembali truk tangki Pertamina dengan BBM hasil olahan mereka. Barulah truk tangki Pertamina itu menuju ke SPBU. Dari 3 lokasi gudang ilegal BBM bersubsidi, polisi menangkap 12 orang, baik itu pekerja, supir truk, serta 2 orang yang diduga pemilik gudang. Kembali ke Jakarta, pemirsa, 1 unit gardu listrik yang berada di Jalan Rawa Badak Barat, Koja, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Akibat kejadian itu, pemukiman warga sekitar mengalami mati listrik. Dari rekaman video milik warga, pemirsa, ini terlihat percikan api disertai dengan bunyi ledakan keras membuat warga panik dan menjauh dari lokasi. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Koja yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan apar. Akibat kejadian ini, permukiman warga mengalami mati listrik. Petugas PLN yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memperbaiki kabel yang terbakar agar listrik di permukiman warga kembali menyala. Kebakaran besar juga terjadi di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, pemirsa. Ini melanda gudang paket ekspedisi pada Minggu malam. Dalam rekaman video amatir milik warga, api yang berasal dari area gudang juga disertai dengan suara letusan yang mirip dengan kembang api. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Para pegawai pun berusaha menyelamatkan paket milik konsumen. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah api merambat ke bangunan sekitar. Belum diketahui penyebab awal kebakaran ini, petugas dari kepolisian masih melakukan penyelidikan.
Dan seperti biasa Reza, kita ingin memantau bagaimana lalu lintas hari pertama pekan ini masuk bekerja, apakah padat atau lancar. Kita bergabung dengan rekan-rekan NTMC Polri, ada Bribda Jessica di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribda Jessica, silakan informasi Anda. Baik, terima kasih Reza dan Mala. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas dan pagi hari ini saya berada di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi pagi ini dalam kondisi kondusif lancar. Belum adanya hambatan berarti pada kawasan ini. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 ataupun roda 2 dapat mengalir dengan lancar, menuntut tidak menggunakan bahu jalan atau melawan arus agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan dari arah sebaliknya yaitu Selipi menuju ke Semanggi ataupun ke arah Kuningan juga arus lalu lintas dalam kondisi relatif lancar. Untuk arus lalu lintas diperkirakan masih akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya volume kendaraan menuju jam sibuk pagi hari. Kepadatan berpotensi terjadi di sejumlah titik khususnya arah menuju ke pusat perkantoran. Dan mengantisipasi kawasan yang merupakan kawasan ganjil genap sudah mulai berlaku sejak pukul 6 pagi hari tadi. Pengguna jalan dihimbau untuk menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan ketentuan yang berlaku pada hari ini. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari tol dalam kota Cawang menuju ke Selipi ataupun Semanggi dalam kondisi kondusif ramai mengalir lancar. Antisipasi menjelang akses keluar Semanggi dan pertemuan arus menuju Jalan Gatot Subroto ataupun Sudirman. Pastikan saldo e-tol Anda tercukupi sebelum memasuki gardu gerbang tol. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, serta ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 waktu dan Anda juga dapat mengecek kembali Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, dari Afrika kita terbang ke Bekasi. Bribda Jessica, terima kasih. Cakep. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami punya informasi mengenai TNI menegaskan kesiapannya dalam menghadapi era peperangan modern yang melibatkan kerjasama taktis antara 20 kapal perang Republik Indonesia dengan pesawat F-16 TNI AU. Selengkapnya usai jeda. Kita ke kabar mengenai haji, pemirsa. Ini pengetatan akses masuk ke kota suci Mekah diterapkan otoritas Arab Saudi untuk memastikan legalitas jamaah pada musim haji tahun ini. Petugas memastikan bahwa semua jemaah haji sudah dilengkapi ataupun melengkapkan diri dengan kartu nusuk. Kartu nusuk menjadi dokumen penting yang harus selalu dibawa jemaah haji saat beraktivitas di luar hotel selama berada di Tanah Suci. Kartu ini bukan sekedar identitas biasa, melainkan dokumen elektronik vital untuk mengakses berbagai lokasi dan layanan di Mekah dan Madinah. Petugas melakukan pemeriksaan secara acak kepada jemaah yang hendak beribadah di Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan seluruh jemaah membawa kartu nusuk selama menjalankan ibadah baik di Mekah maupun di Madinah. Cuaca panas dan kering di Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia. Di kota Madinah, petugas kesehatan PPIH Arab Saudi membagikan perlengkapan kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah. Nah, karena aktivitas ibadah yang padat di tengah cuaca panas Madinah membuat petugas kesehatan PPIH Arab Saudi aktif mengedukasi jamaah asal Indonesia. Edukasi ini difokuskan untuk pencegahan dampak cuaca panas seperti dehidrasi dan kelelahan akibat adanya perbedaan cuaca dibandingkan dengan Indonesia. Jemaah diimbau untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap harinya dengan minimal mengkonsumsi 2 hingga 3 liter air per harinya. Mereka juga dianjurkan meminum air mineral setiap 30 hingga 60 menit sekali. Dengan memberikan imbauan, petugas juga membagikan masker dan oralit kepada jemaah. Tanah air, kisah-kisah perjuangan yang kami menyajikan informasi akurat dan terkini dilaporkan langsung oleh tim kami dari Kota Suci Mekah dan Madinah.
Bersama saya Sita Paprika dan Fahada ini saksikan kabar Haji TV One mulai 22 April 2026 pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kabar Haji TV One menyapa dari Tanah Suci, menenangkan hati yang menang. Untuk menghadiri resepsi pernikahan dari El Rumi dan Syifa Haju pada minggu kemarin, tepatnya di Hotel Raffles Jakarta ya. Presiden Prabowo tiba di Hotel Raffles Jakarta sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat bersantap dan berinteraksi dengan para tamu undangan. Selain Presiden, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta tokoh pejabat publik turut hadir dalam resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Presiden Prabowo menyampaikan rasa bahagianya dan mendoakan yang terbaik bagi pasangan pengantin El Rumi dan Syifa Haju. Nah, kalau dari komentar netizen, mereka penasaran. Kenapa? Kira-kira Pak Prabowo ngamplopnya berapa? Aduh. Ada aja Apa yang ya? dikulik sama netizen ya. Kita beralih ke mancanegara. Ini Presiden Donald Trump merilis foto dan video terduga pelaku penembakan di acara makan malam wartawan di Gedung Putih. Iya, dari rekaman CCTV yang dirilis oleh Amerika Serikat ini menunjukkan pelaku berlari melintasi pos pemeriksaan sebelum petugas keamanan menarik senjata mereka. Menurut pejabat dari FBI, pria bersenjata itu menyusup ke acara dan menembak seorang agent Secret Service. Trump menyatakan petugas tersebut selamat berkat rompi anti peluru dan dalam kondisi yang baik. Pelaku telah ditangkap dan seluruh pejabat dinyatakan aman. Sementara itu, insiden di acara makan malam wartawan Gedung Putih tak urung menuai reaksi dari sejumlah pemimpin dunia termasuk dari Turki, Jerman, dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan melalui media sosialnya, Sarah dan dirinya terkejut mendengar upaya pembunuhan terhadap Presiden Trump dan mengharapkan polisi yang terluka lekas sembuh serta memuji Secret Service atas kesigapannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam upaya penyerangan itu dan menggarisbawahi tidak ada tempat bagi kekerasan dan ia turut bersimpati untuk Trump, istri serta rakyat Amerika Serikat. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan kekerasan tidak punya tempat dalam demokrasi dan keputusan tidak bisa diambil menggunakan senjata. Merz mengecam penyerangan itu dan lega karena Trump, Melania, dan semua hadirin selamat. Reaksi juga disampaikan Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez yang mengutuk upaya penyerangan terhadap Trump dan istri serta menambahkan kekerasan tidak pernah jadi opsi bagi yang menjunjung nilai perdamaian. Ya, pemirsa, ini ada informasi viral sebuah moge atau motor gede hangus terbakar saat mesinnya akan dinyalakan oleh pemiliknya. Ini terjadi di Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur, Bali. Insiden ini diduga akibat korsleting listrik. Ini videonya juga sempat viral di media sosial ya. Kita berikan informasi untuk Anda pemirsa. Jadi awalnya pemilik moge bersama dengan rekannya sedang siap-siap untuk berangkat. Tiba-tiba api muncul dan merembet ke tangki bahan bakar. Korban dibantu dengan warga sekitar berusaha untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran dan air selang. Hingga kemudian api berhasil dipadamkan. Ini pusing karena dua hal. Yang pertama takut menyebar di sekitar, yang kedua pusing biaya servis kayaknya ya. Aduh, Pasti biayanya tinggi. biasa juga nih, mudah-mudahan asuransi ya. Betul. Kita bergeser ke informasi viral berikutnya untuk Anda pemirsa. Ada 4 orang pelajar yang jatuh dari atap angkot saat kendaraan yang mereka tumpangi berhenti mendadak. Tepatnya di wilayah Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Insiden bermula ketika seorang siswi tengah menyeberang jalan. Sopir angkot menginjak rem mendadak dan menyebabkan para pelajar yang duduk di atas atap kendaraan kehilangan keseimbangan lalu terpental ke jalan.
Kalau sudah begini siapa yang salah, Reza? Berat pertanyaannya. Kita ke informasi lainnya, seorang pria mengamuk karena diduga dilecehkan oleh penumpang pria lain di dalam gerbong komuter lain. Video keributan beredar di media sosial. Kami hadirkan video yang viral ini untuk Anda pemirsa. Dalam rekaman ini terlihat ada seorang pria yang meluapkan emosinya hingga merendang penumpang pria lain dalam komuter lain tujuan Bogor. Keributan ini diduga dipicu aksi pelecehan seksual yang dialami korban dari penumpang yang ditendangnya. Karena kondisi semakin memanas, seorang petugas akhirnya datang membawa korban keluar dari gerbong. Petugas keamanan juga turut mengamankan pria yang diduga pelaku pelecehan. Menanggapi kasus ini, pihak PT KCI menyayangkan insiden tersebut dan menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk tindakan pelecehan di area transportasi publik. Pemirsa, Seskap Teddy Indra Wijaya bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengecek kembali bagaimana perkembangan bangunan hunian untuk warga di pinggiran rel sekitar stasiun Pasar Senen. Jadi kalau Anda ingat sebelumnya Presiden Prabowo sempat mengunjungi lokasi pemukiman warga tersebut tepat sebulan lalu. Lokasi hunian yang baru ini terletak sekitar 500 meter dari lokasi rel kereta Pasar Senen. Dengan fasilitas hunian MCK, air bersih, tempat ibadah, dan arena bermain anak, serta fasilitas lainnya. Pembangunan dilaksanakan dengan cepat berkat kerjasama antara Kementerian Perumahan dan beberapa BUMN terkait. Penataan pemukiman menjadi lebih layak juga akan dilakukan di tempat lain secara bertahap dan berkala. Proyek pembangunan hunian sementara atau Huntara bagi warga bantaran rel kereta di kawasan Senen, Jakarta Pusat menunjukkan perkembangan signifikan. Progres pembangunan dilaporkan telah mencapai lebih dari 90% dan ditargetkan rampung serta siap dihuni pada Juni 2026 mendatang. Ada 324 unit Huntara yang dikebut penyelesaiannya untuk menampung 50 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel kereta api. Ini menjadi bagian dari upaya penataan kawasan perkotaan serta meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, mengingat lokasi sebelumnya dinilai rawan dan tidak layak huni. Selain itu, relokasi juga diharapkan mampu memberikan lingkungan yang lebih sehat dan tertata bagi penghuni. Saat ini sejumlah unit Huntara telah memasuki tahap finishing. Setiap unit akan dilengkapi dengan fasilitas berupa 2 tempat tidur, lemari penyimpanan, serta kipas angin untuk menunjang kenyamanan. Tidak hanya itu, kawasan ini juga didukung dengan berbagai fasilitas bersama, mulai dari dapur umum, ruang makan untuk kebutuhan sehari-hari, musola tempat ibadah, serta fasilitas sanitasi berupa toilet yang memadai. Bagi anak-anak juga ada area taman bermain, serta juga tempat sampah di setiap sudut kawasan menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai tepat waktu agar proses relokasi dapat dilaksanakan. Kehadiran Huntara dapat menjadi solusi sementara sekaligus juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga. Dan progresnya yang sudah mencapai 90%, mereka optimis Juni 2026 sudah bisa dihuni oleh warga. Kita ajak pemirsa untuk mengintip ya bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah 90% katanya. Apakah memang kelengkapan fasilitasnya cukup nyaman bagi warga relokasi? Sudah ada rekan Yolanda Caniago di sana. Silakan dengan laporannya. Pagi Reza Mala dan juga pemirsa, memang sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, salah satunya warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pagi hari ini saya sudah berada langsung di Huntara atau hunian sementara yang sudah rampung sekitar 90 hingga 95% pekerjaannya atau menyisakan pekerjaan finishing saja, di mana memang target dari Huntara ini sendiri selesai pada 2 Juni, maksud kami 2026 dengan kapasitas 324 unit, dan saya berkesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana hunian yang ada di Huntara ini sendiri. Dan pada bagian depan ini kita bisa lihat di mana dinding ini sudah dilengkapi dengan cat yang berwarna putih.
dan juga dilengkapi dengan satu buah jendela dan juga satu buah pintu yang terbuat dari aluminium. Dan tidak hanya itu, di bagian dalam dari ruangan atau unit kamar dari hunian sementara ini terlihat ada lantai yang berlapiskan karpet vinil dan juga dilengkapi oleh fasilitas penunjang seperti yang tadi disebutkan. Ada 2 buah kasur lengkap dengan dipan besi yang kokoh dan juga terdapat 1 buah spray untuk masing-masing kasur serta juga terdapat bantal tentunya untuk pelengkap dari kasur ini sendiri. Tidak hanya kasur, fasilitas penunjang lainnya juga terdapat 1 buah lemari yang siap digunakan nantinya untuk warga menempati hunian sementara ini. Dan jika kita lihat bagian dalam juga ini terdapat 1 buah kipas untuk memastikan warga yang menghuni ini tidak kepanasan, Reza, Mala dan juga pemirsa. Dan jika dapat saya tunjukkan di bagian dalam di unit hunian sementara ini juga terdapat instalasi listrik yang cukup baik. Tentunya ada 1 buah lampu dan juga saklar serta ada 2 konektor listrik serta panel listrik yang dikapasitasi dengan daya watt sebesar 450 watt. Dan juga jika dapat saya jelaskan, dinding dari unit ini juga terbuat dari partisi yang berbahan gipsum dan juga cukup kokoh. Dan jika sudah melihat bagaimana fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap di dalam unit dari hunian sementara ini sendiri, terlihat betul bagaimana hunian ini cukup nyaman untuk nantinya digunakan oleh warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selain itu saya juga akan mengajak Anda untuk melihat fasilitas umum yang disediakan di hunian sementara ini. Salah satunya di sebelah sini ada dapur umum nantinya digunakan bagi warga memasak kebutuhan makanan sehari-hari secara bersamaan. Dan juga terdapat ini fasilitas ibadah, ada ruang musola, kemudian juga ada, sebelah sini pintu dapur umumnya nih Reza, Mala dan juga pemirsa. Dan jika kita lihat ini bagian dalamnya seperti ini. Sudah dilengkapi dengan tentunya wastafel untuk menjaga kebersihan dan juga sanitasi air dari kegiatan masak-memasak warga hunian sementara ini sendiri. Dan tentunya di sini juga ada 2 buah wastafel lengkap dengan saluran air untuk mencuci piring yang luar biasa, sudah nyala ini airnya Reza, Mala dan juga pemirsa. Jadi sudah benar-benar pengerjaannya ini sudah sekitar 95% seperti itu, karena meninggalkan pekerjaan finishingnya saja. Dan bagian depan ini juga terdapat tempat wudhu untuk nanti warga melakukan ibadah sholat. Karena di sebelah tempat wudhu ini ada musola, ruang kosong musola yang bisa digunakan beribadah untuk warga. Dan nanti fasilitas umum ini memang ada di setiap bloknya. Jadi dari 324 unit hunian sementara ini, masing-masing bloknya ini memiliki fasilitas umum. Dan yang terakhir ini ada fasilitas bersama atau tepatnya ada toilet yang tersedia per bloknya ini 3 buah toilet. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat fasilitas apa aja sih yang ada di toilet hunian sementara. Dari kita buka pintunya ini, terlihat bagaimana di dalam ini sudah tersedia WC jongkok 1 buah, kemudian juga ada ember, dan tentunya instalasi dan sanitasi air dan listrik yang cukup baik. Dan jika dapat saya jelaskan juga, selain itu ada fasilitas umum lainnya seperti taman bermain anak yang bisa digunakan untuk hiburan anak-anak ketika berlibur masa sekolah atau mengisi waktu luang. Kemarin juga Seskap Teddy Ariwijaya ini juga sudah mengunjungi atau meninjau secara langsung rumah hunian ini yang kira-kira siap ditargetkan selesai dan siap ditempati oleh warga pada bulan Juni 2026 mendatang. Sementara demikian, Reza, Mala, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Yolanda Caniago langsung dari hunian sementara yang dibangun di Senen, Jakarta Pusat. Nampaknya cukup nyaman dan sudah siap untuk ditinggali ya. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali untuk membahas terkait perkembangan antara Iran dan juga Amerika Serikat, di mana Washington membatalkan pengiriman utusan khusus ke Pakistan yang sebelumnya dijadwalkan untuk berunding tahap kedua. Saat lagi informasinya.
Ya, upaya negosiasi dilakukan berbagai pihak setelah kemarin sepertinya mengalami kebuntuan di Pakistan. Ini Iran mulai mencari pihak lainnya begitu, mulai melibatkan pihak lain. Tadi sudah kami kabarkan juga mau bertemu dengan Oman untuk membahas bagaimana keamanan di kawasan begitu. Tapi apakah ini akan melebar dan juga melibatkan pihak lain? Kita akan bahas bersama dengan narasumber. Iya, Ya, sudah hadir pagi ini. Ada siapa aja malah? Iya, ada Pak Riantori, pakar hubungan internasional Universitas Mustopo Jakarta. Selamat pagi, Pak Riantori. Pagi, Kak Bu. Oke, kemudian melalui sambungan Zoom kita juga bergabung dengan Mbak Aisyah Rasidila Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam Mbak Mala, Mas Reza. Oke, kita ke Pak Riantori dulu nih. Ini Siap. melihat gestur dari kedua negara setelah kemarin tidak berhasil dipertemukan di Pakistan untuk perundingan jilid kedua. Kita lihat Iran ternyata mengambil langkah-langkah strategis untuk menemui sejumlah negara-negara di kawasan Teluk. Anda yang membacanya apa ya sebenarnya strategi ini? Terima kasih Bu Andi, Pak Reza. Pertama dari sudut pandang pergaulan ya, diplomatik, ini menurut saya Pak Trump ini lagi-lagi menunjukkan sebuah blunder ya. Dengan membatalkan dua utusannya itu, menurut saya itu seperti kemarin saya diwawancara, ini lagi-lagi Iran mendapatkan kemenangan secara psikologis. Oke. Satu dari sudut pandang Amerika. Kedua dari sudut pandang Iran, dengan tadi seperti dikatakan Pak Reza dan Bu Andi ya, bahwa Iran kemudian melakukan kunjungan ke Oman. Ini menurut saya sebuah langkah strategis yang baik, mengingat batalnya kedatangan utusan Trump ini, itu juga sebenarnya membuat posisi Pakistan ini dipertanyakan. Kenapa kemudian bisa semendadak itu? Seharusnya kan ada semacam pembicaraan, dan saya yakin sebenarnya Pakistan ini di belakang, seperti kita lakukan, kita saksikan beberapa waktu belakangan ini, melakukan pendekatan-pendekatan yang bagus, yang disebut sebagai strategic mediation ya. Tapi sayangnya untuk yang kasus ini, sepertinya Pakistan ini sudah mulai dianggap angin lalu oleh Trump, sehingga kemudian sebagai sebuah negara yang masih punya dignity, Iran itu kemudian mencari alternatif, yaitu dalam hal ini Oman, dan mungkin kita tunggu beberapa waktu ke depan bisa akan ada beberapa lagi nih pihak-pihak di dunia internasional yang semakin mendekat ke Iran. Mengingat apa yang tadi saya katakan di awal, Trump ini seringkali melakukan blunder-blunder yang saya nggak ngerti ya. Ini mungkin karena tekanan domestik, atau juga mungkin karena, dengan segala hormat Pak Trump, usia Bapak dan juga masalah kesehatan Bapak. Jadi banyak faktor mungkin di belakang ini, tapi itu tidak bisa menjadikan pembenaran ketika kita bergaul dalam konteks hubungan internasional yang terhormat gitu. Menurut saya begitu. Oke, yang cukup menarik adalah kalau Pakistan dipilih kan karena memiliki hubungan baik bagi kedua belah pihak begitu ya. Tapi kalau dipilih Oman ataupun negara lainnya, bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat jika memang di satu sisi Iran ini setuju untuk melakukan pendekatan dengan mereka? Nah, di titik ini menurut saya Iran itu bisa melihat perkembangan teman-temannya di Timur Tengah yang berasal dari kumpulan Arab ya. Kita sama-sama tahu Timur Tengah ini memang identik dengan Arab, tapi ada Turki, ada Iran. Nah, teman-teman kita yang di Arab ini dalam kontestasi konflik Iran sama Amerika Serikat, itu adalah mereka yang paling terjolimi ya dalam konteks ekonomi. Kita sama-sama tahu bahwa negara Timur Tengah yang Arab ini sangat mengutamakan pendapatan tuh dari gas, dari minyak, yang kemudian itu harus dilakukan proses pengiriman ke negara lain. Yang sama-sama kita tahu ada titik sentral dalam kasus Iran Amerika Serikat kan Teluk Hormuz ya, dan juga ada Teluk Oman, Teluk Arab segala macam. Jadi dengan pendekatan ke Oman ini, lagi-lagi saya harus katakan sebagai seorang pengamat hubungan internasional, Iran ini sudah memegang kartu as dalam konflik ini. Selain dia menang secara psikologis, dia juga bisa melihat peta, karena memang Iran ini kan salah satu superpower ya di Timur Tengah selain Arab Saudi dan Mesir. Tapi Mesir lebih ke arah MENA yang South Africa, yang Afrika Utara, terus Arab Saudi di tengah. Nah, Iran ini memang yang dia
berbatasan langsung dengan kita sebut Asia Tengah dan Asia Selatan. Pakistan, Asia Selatan, kemudian ke atas, saya boleh tambahkan sedikit ya, bahwa Pakistan ini punya kelebihan selain minyaknya yang nomor urut 2 cadangan, dia itu masih punya kemampuan kilang gas, saluran pipa gas yang menuju ke arah Asia Tengah. Itulah makanya kenapa Hormuz ini menjadi salah satu titik sentral dalam perundingan Iran ini, tidak boleh diganggu-gugat. Kenapa? Kalau sampai Hormuz ini lepas, maka itu akan menjadi efek domino untuk lari ke Asia Tengah. Jadi saya kira kita harus apresiasi, dan ini bisa jadi pelajaran penting buat para diplomat kita ke depan, bahwa walaupun kita tidak balance secara militer, tapi kita bisa unggul dari segi tekanan psikologis, dan juga tentu saja kemampuan untuk bisa menggalang pertemanan baik secara regional maupun secara global. Baik, kita ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ada sejumlah peristiwa yang terjadi jelang adanya perundingan yang ingin dilakukan oleh kedua negara. Pertama, Iran kemudian menemui negara-negara lainnya seperti Oman, kemudian juga rencananya Turki, lalu juga Pakistan. Sementara di sisi lain ada peristiwa penembakan yang terjadi saat makan malam yang dihadiri Donald Trump pertama kalinya menghadiri makan malam dengan para wartawan di istana atau di Gedung Putih. Anda membacanya seperti apa, Mbak Aisyah? Baik, terima kasih Mbak Mala. Jadi memang ini menarik ya rentetan peristiwa ini, tetapi perlu kita pahami bahwa memang Araqchi ya itu melakukan kunjungan dari awal, memang menyatakan bahwa kunjungannya ini bukan untuk melakukan negosiasi tatap muka dengan Amerika Serikat, tetapi untuk berkoordinasi dengan negara-negara yang berpotensi untuk menjadi negosiator ya, atau bahkan mediator, dan bahkan ini ya sebagai garantor nantinya ketika ini bisa kemudian negosiasinya terjadi ya antara Iran dan Amerika Serikat. Jadi sepertinya kita melihat di sini Araqchi sendiri menyatakan dengan tegas gitu ya, bahwa saat ini baik Iran ya maupun Amerika Serikat ini akan sulit untuk melakukan perundingan jika tensinya masih sangat tinggi. Dan Iran sendiri jelas prasyarat untuk bisa melakukan perundingan adalah untuk Amerika Serikat membuka blokade. Ya, di dalam sebuah perundingan di sini kita bisa melihat bahwa hal yang paling penting untuk dilakukan ini adalah sebenarnya confidence building measure. Signal yang harus dikirimkan dari kedua belah negara ini adalah penurunan eskalasi dari peperangan gitu ya. Sementara apa yang kita lihat sekarang, kedua negara ini masih berusaha untuk mendapatkan leverage di dalam perundingan melalui eskalasi yang semakin meninggi gitu ya. Padahal sebenarnya untuk bisa sama-sama duduk di meja perundingan dan mencapai sebuah konsesi, keduanya ini tidak perlu sebenarnya menghilangkan tensi di antara keduanya, tetapi at the very least ya, mengurangkan eskalasinya tersebut, mengirimkan sinyal bahwa keduanya bisa diajak untuk reasoning atau diajak untuk kemudian berbicara gitu. Nah lalu kemudian terkait masalah penyerangan ini kan sebenarnya banyak sekali faktor di dalamnya. Saya akan bilang bahwa Trump ini memang sebenarnya dari awal merupakan salah satu presiden yang paling kontroversial di Amerika Serikat. Sudah ada beberapa kasus sebenarnya attempt ya untuk bisa mencelakai Trump, khususnya ketika kita bicara tentang asasinasi ketika kampanye Presiden Trump yang lalu itu. Nah sekarang terjadi lagi ini kemudian penyerangan. Saya kira ini mungkin terlalu dini ya untuk bisa mengetahui dan menganalisis sebenarnya apa sih tema atau alasannya dibalik motif serangan tersebut gitu ya. Apakah ini berhubungan dengan Iran atau tidak, ataukah bisa saja ini merupakan salah satu suara-suara dissenting voice ya dari dalam negerinya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita juga perlu hati-hati terhadap yang namanya false flag strategi ya, yang kemudian dilakukan oleh beberapa pihak, dan ini kita lihat selama peperangan ini sudah berlangsung sangat sering ya, terutama serangan ke Turki lalu serangan ke Cyprus yang kita tahu ternyata itu drone yang menyerang kedua base di Turki dan kemudian di Cyprus itu ternyata bukan dimiliki oleh Iran, tetapi mungkin itu adalah drone yang diproduksi oleh Israel dan Amerika Serikat gitu. Nah untuk kasus ini pun kita harus berhati-hati mengenai hal tersebut. Nah ditambah lagi mungkin kalau ditanyakan apakah ada kepentingan misalnya ya atau kemungkinan bahwa Iran bisa melakukan hal tersebut, jawabannya adalah ya bisa. Ya, Iran ini merupakan sebuah negara besar dengan proksi dan jaringan yang sangat luas. Belum lagi kita tahu bahwa sebelumnya ya organisasi non negara ya seperti misalnya organisasi teroris itu bisa melakukan serangan ke dalam negeri Amerika Serikat ya. Iran dengan negara yang punya resources lebih besar, saya kira ini memiliki kemampuan yang sangat mumpuni untuk bisa melakukan hal tersebut. Tetapi di sisi lain, saya yakin Iran juga pasti berpikir bahwa melakukan serangan di dalam negeri ini akan membuat ya
behavior around the flag terhadap masyarakat Amerika Serikat, sehingga ini akan merugikan citra Iran sendiri di dalam negeri Amerika Serikat. Padahal sekarang Iran ini sedang memenangkan cognitive warfare yang sedang dilakukan di dalam dunia internasional gitu. Jadi saya kira sebenarnya kita harus sangat berhati-hati untuk menyikapi hal ini ya. Jadi dari awal sebenarnya yang diperlukan di dalam konflik ini itu adalah sebenarnya deeskalasi, signal untuk kemudian menginginkan ya pembicaraan dan kemudian diskusi yang kohesif serta confidence building measure di antara kedua belah pihak. Mbak Isa, yang cukup menarik adalah tadi Pak Riantori juga bilang bahwa pengambilan keputusan dari Presiden Trump ini kan bisa dibilang cukup random begitu ya. Kadang ngomong A, beberapa jam kemudian lagi bisa berubah begitu. Dengan adanya aksi penembakan kemarin di Gedung Putih, apakah akan mempengaruhi keputusan yang nantinya akan diambil oleh Donald Trump? Saya kira ini cukup menarik karena beberapa rentetan yang kemudian terjadi adalah penarikan ya delegasi dari Amerika Serikat. Tetapi kita tahu juga sebenarnya dari awal Arakci ini kan memang berniat untuk kemudian datang ke sana sebagai dalam rangka koordinasi dengan negara-negara mediator ya, bukan untuk ya berbicara langsung dengan Amerika Serikat. Saya kira sebenarnya ada pertimbangan juga dari penarikan kedua negosiator dari pihak Amerika Serikat bahwa ketika mereka tetap mengirimkan Jared Kushner dan kemudian Witkoff, ini akan menghabiskan ya tenaga dan kemudian akan sia-sia pada akhirnya. Karena kita lihat di sini bahwa deeskalasinya belum bisa tercapai sama sekali dengan Iran. Kedua negara ini masih berusaha untuk mendapatkan maximalist approach. Ada beberapa isu yang kemudian kemarin ketika negosiasi pertama ini masih menjadi sticking point di antara keduanya. Di antaranya adalah isu masalah sanksi, lalu kemudian masalah nuklir, dan kemudian penghentian perang di seluruh front yang ada di Timur Tengah. Ini kan masih sulit untuk dicapai. Sementara itu blokade dari Amerika Serikat ini masih in place gitu ya, masih ditetapkan. Dan Iran juga masih kemudian merespon dengan penutupan Selat Hormuz secara total. Nah, saya kira di sini untuk kemudian bisa melakukan negosiasi ini masih agak sulit. Tetapi memang Trump ini kan agak unik ya sebenarnya karakteristiknya gitu. Jadi kadang-kadang memang banyak sekali kemudian military officials yang sudah memberikan nasihat, terutama terkait masalah blokade ini. Tetapi yang terjadi kemarin kita melihat bahwa sejumlah pemecatan ini kan dilakukan di dalam negeri Amerika Serikat oleh Hegseth gitu ya, di mana kemudian ya banyak sekali military officials yang menilai bahwa strategi Amerika Serikat sekarang itu kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai. Strategi objektifnya ini kan tidak tercapai di awal yang kemudian disampaikan Trump dalam pidato perangnya gitu, sehingga sebenarnya ya Donald Trump ini pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang pada akhirnya mungkin akan merugikan Amerika Serikat sendiri gitu, terutama ya dalam melakukan stabilisasi harga energi dan kemudian harga bahan-bahan pangan gitu. Sementara kita tahu bahwa rating dari Donald Trump ini kan semakin menurun di dalam negerinya, dan ini membuat sebenarnya permasalahan menjadi semakin runyam. Yang diinginkan oleh Donald Trump saat ini adalah exit ramp ya dari konflik ini. Dia ingin keluar, tetapi permasalahannya Iran ini berusaha untuk menekan terus dari leverage-nya atau bargaining position dia. Dia ingin sebenarnya konflik ini tidak berakhir dengan Amerika Serikat bisa mengklaim salah satu dari strategi ini tercapai sehingga dia bisa mengatakan bahwa Amerika Serikat memenangkan peperangannya, tetapi Iran ini juga ingin menekan terus sampai kemudian perang ini bisa berdampak buruk terhadap pemerintahan Donald Trump nanti di masa depan, khususnya di dalam pemilu sela, dan pada akhirnya mungkin akan melakukan ya pergantian atau kemudian pemakzulan presidensi Donald Trump. Baik Mbak Aisyah dan juga Pak Riantori, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti juga akan ada laporan langsung dari Teheran dan juga Oman terkait bagaimana proposal perdamaian yang kemudian katanya Iran sudah membuat nih. Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita hadirkan informasi terkini dari Teheran, Iran. Sudah ada mahasiswa hukum di Teheran, ada Laini Misrah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Laini. Bagaimana kondisi terkini di sana dan apa saja yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Bergabung juga bersama kami ada Fuad Al-Fikri, mahasiswa jurusan Islamic Studies Institut Ilmu Syariah Muscat. Kita ke Fuad terlebih dahulu ya. Fuad, setelah adanya pertemuan antara pemerintah Iran dengan pemerintah Oman, begitu apa saja yang dibahas dan media lokal sana memberitakannya seperti apa?
Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terkait pemberitaan terbaru mengenai Menteri Luar Negeri Iran yang melakukan kunjungan ke Muscat sebelum melawat ke Rusia menurut jadwalnya. Sebenarnya pemberitaan dari media resmi Oman ini tidak menjelaskan secara detail hasil pertemuan Menlu Iran ke Muscat. Karena memang dari dulu peran mediasi Oman ini bisa dibilang bersifat rahasia. Oleh karena itu terkesan lebih tenang, dan dengan ketenangan tersebut Oman dipercaya oleh Iran untuk melakukan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Melalui berita-berita yang tersebar di Oman, tidak diberitakan secara detail apa isi perundingannya. Tapi dalam sedikit analisis saya, sebenarnya Iran ingin menunjukkan ke Barat atau Amerika, dari pihak Iran sebenarnya masih terbuka untuk negosiasi kembali, terutama urusan tentang isu keamanan dan stabilitas regional. Seperti itu, Pak. Iya, Mas Wat, tapi kalau Anda melihat sikap dari pemerintah Oman sendiri, apakah memang ada niatan untuk menjadi salah satu mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran sejak berlangsungnya perang ini? Dilihat secara historis, dari dulu memang Oman menjadi mediator yang kredibel dan terpercaya oleh kedua belah pihak antara Iran dan Amerika. Maka kemungkinan besar lagi Oman akan terbuka untuk menjadi mediator lagi jika ada negosiasi selanjutnya. Seperti itu. Kemungkinan besar Oman akan menjadi mediator mereka lagi. Baik, saya bergeser ke Laini. Laini, bagaimana dengan pemerintahan Iran? Informasi apa yang bisa Anda bagikan kepada kami setelah adanya pertemuan dengan Oman kemarin, dan apakah ada pembahasan juga mengenai upaya mediasi? Ya, baik. Yang seperti kita ketahui bahwasanya memang benar kemarin ada perwakilan dari Iran sendiri mengunjungi Pakistan, Muscat, dan itu yang dibicarakan menurut dari media Iran sendiri tidak ada pembahasan tentang negosiasi gencatan senjata. Itu dilaporkan bahwasannya itu murni diplomasi yang dikirimkan ke tersebut. Jadi hingga saat ini untuk negosiasi gencatan senjata belum ada yang ingin dibicarakan. Namun hari ini media Teheran sendiri mengabarkan bahwasannya Iran telah mengusulkan 3 formula atau 3 tahap dalam mediasi. Yang pertama, mereka mau negosiasi dengan syarat berfokus pada penghentian total perang serta mendapatkan jaminan agar perang tidak dimulai kembali terhadap Iran maupun terhadap Lebanon. Yang tahap kedua, jika tercapai kesepakatan pertama, maka mereka akan melanjut ke kedua pihak akan masuk ke tahap kedua, yaitu membahas tentang pengelolaan Selat Hormuz dan pengaturan Selat Hormuz itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu apabila tahap pertama dan tahap kedua tercapai, maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pembahasan isu nuklir. Namun, jika tahap pertama tidak dan tahap kedua tidak terlaksana, maka mereka tidak akan sama sekali membahas isu nuklir tersebut. Dalam artian ini baru saja diajukan oleh Iran sendiri, dan jika Amerika setuju dengan ini maka negosiasi akan dilanjutkan. Namun jika tidak, kemungkinan negosiasi tidak dilanjutkan karena Iran sendiri menyatakan dari awal negosiasi yang terjadi itu tidak ada kesepahaman dan keuntungan bagi pihak Iran sendiri. Semua yang dilontarkan ataupun yang diajukan oleh Amerika sendiri itu hanya menguntungkan pihak Amerika dan tidak ada keuntungan bagi pihak Iran sama sekali, ya seperti itu.
Ya, berarti Mbak Leni artinya Iran sudah punya formula yang fix ya untuk diajukan di meja perundingan dan itu akan dilakukan secara bertahap. Berarti ini perundingan akan tetap dilaksanakan di Islamabad, Pakistan ya, berdasarkan pemberitaan dan juga informasi yang Anda peroleh di sana. Ya, hingga saat ini yang diberitakan dari berbagai media Iran, baik Tehran Pars ataupun Kabar Khuri dan media lainnya akan terus dilaksanakan di Islamabad, Pakistan, dan sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Karena juga dari masyarakat sendiri juga terus meminta negosiasi yang akan terjadi itu harus ada keuntungan dan kepihakan kepada Iran sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Laini Misra dan sebelumnya juga ada Fuad Al-Fikri atas laporannya. Teman-teman selalu jaga kesehatan Anda. Kita kembali lanjutkan dialog ya, Pak Ariantori. Tadi kan sempat dibahas nih mengenai upaya negosiasi. Kalau negosiasi kan membutuhkan waktu yang tidak pendek begitu ya, pasti panjang karena mencari jalan tengah antara kedua belah pihak. Anda melihatnya seperti apa? Kalau tadi Oman sudah dihubungi, Pakistan tetap mau menjadi mediator begitu. Kapan kira-kira negosiasi tahap 2 ini akan dilakukan? Ya, terima kasih Pak Reza. Ini pertanyaan memang yang menarik karena terkait erat dengan standing position saya. Dalam konteks hubungan internasional saya termasuk yang lebih mengedepankan negosiasi ya ketika terjadi konflik daripada perang yang menang-menangan. Nah, cuma memang harus kita ingat ketika kita bernegosiasi itu ada yang namanya konsep maximum demand, minimum demand. Yang jika kedua pihak sama-sama maksimum demand, kita beberapa kali lihat AS sama Iran nih dia masing-masing menekankan maksimum demand jadi batal. Yang bagus itu kan memang maksimum, minimum, dan ada pembicaraan yang nanti mencapai pada titik optimum demand. Jadi memang harus sabar seperti yang dikatakan Pak Reza tadi. Nah, cuma seberapa lama sabarnya? Nah, dalam konteks Oman ini saya kira Iran ini sedang berupaya untuk semacam menggertak Amerika Serikat karena memang Pakistan ini kan dekat juga dengan Amerika Serikat walaupun juga dekat dengan Iran, tapi kalau pandangan saya lebih dekat ke Amerika Serikat sebenarnya Pakistan ini. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Trump dengan menarik dua utusannya itu, Pakistan itu tidak terlalu responsif walaupun kita tunggu beberapa waktu ke depan ini seperti apa Pakistan. Tapi untuk menjaga-jaga tadi seperti kita udah diskusikan di segmen sebelumnya, Oman ini dijadikan semacam alternatif. Dan catatan penting terkait Oman ini, Oman itu ada di dalam kisaran regional Selat Hormuz. Dia bahkan punya teluk sendiri itu ya, Teluk Oman. Dan kedua, seperti tadi juga saya sudah katakan, Oman ini adalah representasi dari Arab, yang memang secara ras di Arab, beda dengan Iran yang Parsi. Jadi Iran sedang memainkan kartu yang luar biasa menurut saya dari segi diplomasi. Nah, kalau kemudian pertanyaannya dikembangkan, apakah ronde kedua perundingan ini bisa berhasil? Saya kira bisa, asal ada 3 komponen yang dijalankan. Pertama dari sudut pandang Amerika Serikat sendiri, kelompok MAGA itu saya suka singkat Make America Great Again itu semakin kritis terhadap Trump. Jadi jangan cuma sekedar asal bapak senang. Dan memang beberapa saya perhatikan kelompok MAGA ini sudah mulai agak keras juga terhadap Trump. Menurut saya itu sinyal yang bagus. Nah, kedua dari sisi Pakistan ini dia jangan hanya sekedar sebagai posisinya itu jangan sebagai norm entrepreneur. Maksudnya dia saya sebagai mediator, posisi saya ya sesuai dengan syarat-syarat yang selama ini diakui oleh dunia internasional. Mediator itu sebagai apa? Harusnya dia lebih punya suara juga, lebih keras gitu ya. Karena apa? Yang dilakukan Amerika Serikat ini kan dalam tanda kutip bisa kita katakan lebih ke arah agresor ya. Karena dia yang memulai loh. Sejak Februari itu dia yang memulai, bukan Iran. Sepanjang pengamatan saya bukan Iran, walaupun memang menurut Amerika Serikat, Iran ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan kawasan. Tapi itu kan hanya sekedar retorika politik luar negeri yang setiap pimpinan bisa melakukan itu. Nah, kalau Pakistan kemudian dia tetap dengan sikapnya sekarang yang sekedar hanya menginfokan kiri kanan, tidak ada tindakan yang lebih aktif khusus kepada Amerika Serikat, mungkin ada skenario Iran ini bisa mengajukan Pakistan ditambah dengan pihak lain, Oman, atau bahkan mungkin 180 derajat bisa minta ganti kalau memang masih mau dilanjutkan perundingannya. Nah, menurut saya
Amerika Serikat ini memang sedang dalam posisi dilema, karena walaupun tuntutan Iran ini panjang yang kita tahu semua cuma 10 dibanding Amerika yang 15 ya, itu ada 3 memang yang mustahil sebenarnya untuk di Nggak akan mau kompromi ya, 3 poin itu ya. Hormuz menurut Iran tidak boleh diganggu gugat. Proksi dia di Timur Tengah, karena dia sebagai sebuah negara harus punya memang satelit-satelit yang untuk menyangga dia kan. Ada di Lebanon, ada di Yaman ya, ada di Syria. Nah, kemudian satu lagi yang tentu saja menurut saya menarik ke depannya adalah tentang nuklir Iran. Menurut saya sepanjang dunia bisa melihat nuklir itu dipakai untuk kepentingan energi yang disebut energy security, why not ya? Cuma memang kan ketika kita bicara nuklir bisa langsung di-switch jadi senjata, itu memang yang berbahaya dan itu yang selalu menjadi dalih Trump itu CS yang kontrol, ya. Tapi kalau 3 ini mungkin ya ada mediator yang bisa membahas ini, ada semacam tadi saya bilang optimum demand gitu ya. Tapi memang harus sabar sih. Tapi daripada perang menurut saya yang kemudian merugikan semua pihak secara global, secara regional, negara Arab sudah terkena dampaknya dan kita juga yang mungkin agak jauh tapi kan kita terkena dampaknya ini. Lebih baik sabar lah, sabar tapi dalam artian yang aktif ya, yang kita aktif dan progresif gitu ya. Mungkin bisa. Iya, artinya akan ada perundingan dan kesepakatan, yang penting butuh waktu yang cukup lama mungkin dalam prosesnya. Tapi jangan lama-lama juga sih. Nanti kita akan minta tanggapan dari Mbak Esa yang tadi masih di jalan, sekarang sudah hadir di studio. Selamat pagi Mbak Esa, selamat bergabung. Selamat pagi, kita jeda terlebih dahulu ya, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog, saya mau ke Mbak Aisyah menanggapi tadi apa yang sudah dibahas oleh Pak Rianto. Mbak Aisyah, sepertinya perundingan ini tidak hanya bergantung kepada kedua belah pihak yang berkonflik ya, tapi mediator yang menengahi keduanya. Betul. Seperti apa Anda melihat, apakah Pakistan akan cukup kuat untuk merealisasikan kesepakatan damai antara keduanya seperti yang Pak Arianto bilang harus ada di posisi yang optimum demand nih? Ya. Kita lihat sebenarnya Pakistan ini kan dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama memang kedekatan Pakistan dengan Amerika Serikat, khususnya kalau tentang isu Kashmir ya. Pakistan itu selalu didukung dan disokong oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian kedekatan hubungannya dengan Iran dan mereka kan berbatasan ya di wilayah baratnya gitu ya. Lalu kemudian adanya keinginan Pakistan sebenarnya untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Karena saat ini kan Pakistan juga sedang berperang sebenarnya melawan Afghanistan dan itu menjadi sesuatu beban yang sebenarnya cukup tinggi bagi Pakistan gitu ya. Nah, belum lagi kita bicara tentang Pakistan sebagai negara pemilik senjata nuklir satu-satunya dari negara yang memiliki masyarakat mayoritas Muslim gitu ya, sehingga sebenarnya daya tawarnya cukup besar gitu. Nah, kita tahu bahwa Iran juga sebenarnya mempertimbangkan adanya Oman ya, lalu kemudian adanya Rusia dan Cina. Dan Oman ini kan sudah mengikuti proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran sebenarnya dari tahun 2025 kemarin ya. Bahkan Oman ini secara terbuka kemudian menyiarkan progres dari negosiasi di antara Amerika Serikat dan Iran gitu ya, sehingga kemudian ya sebenarnya sudah ada trust yang terbangun di antara semua pihak oleh Oman sendiri gitu. Tetapi memang di sini kita melihat bahwa kalau tadi Bapak bilang Pakistan ini harus lebih tegas ya, harus lebih kemudian bisa menarik garis merah dari kedua belah pihak yang berkonflik sehingga tidak melakukan eskalasi gitu. Permasalahannya adalah apakah Pakistan bisa melakukan hal tersebut, karena secara relatif power Pakistan ini kan sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, bahkan dengan Iran itu sendiri gitu ya. Meskipun ya Pakistan tadi punya daya tawar senjata nuklir, tetapi permasalahannya kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini too much to handle bagi beberapa negara gitu. Makanya sebenarnya Iran menginginkan adanya negara garantor. Ya, jadi bukan mediator, tetapi kemudian garantor untuk memastikan bahwa Amerika Serikat ini tidak akan menyerang lagi ke depannya. Siapa aja itu? Nah, sekarang kita melihat bahwa ada beberapa nama di sini. Sudah ada beberapa negara juga yang mengatakan bahwa mereka bersedia untuk berkontribusi lebih di dalam perdamaian di Timur Tengah. Seperti misalnya China, ya. China ini memang merupakan salah satu negara yang paling terimbas dengan ditutupnya Selat Hormuz. Karena hampir 50% dari total crude oil China itu berasal dari Selat Hormuz dan beberapa diantaranya itu didapatkan dari shadow fleet yang dimiliki oleh Iran. Jadi backhand transaction dengan Iran gitu. Sehingga kemudian penutupan blokade oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz itu akan berdampak langsung terhadap kepentingan nasional China gitu. Lalu yang kedua ini adalah Rusia. Rusia ini merupakan salah satu pihak yang dikunjungi oleh Arakci setelah dia dari Muscat nanti ya. Kita tidak tahu nanti apa pembicaraannya, tetapi yang jelas memang Rusia ini memiliki hubungan yang sangat dekat
dengan Iran, ya, dan kemudian kita lihat sebenarnya Rusia ini juga memiliki kepentingan gitu untuk bisa ya tetap kemudian berada di Eropa gitu dan mempertahankan kan presence-nya gitu. Meskipun sebenarnya ya Rusia sendiri kan dia juga menikmati sebenarnya konflik ini karena ada vacuum of power sebenarnya dari Amerika Serikat terhadap dukungannya ke Ukraina gitu. Nah, lalu kemudian untuk mengimbangi sebenarnya ini bisa melakukan kemudian approach kepada negara-negara P5 lainnya, diantaranya adalah Prancis dan Inggris gitu. Karena keduanya ini kan sebenarnya berada di dalam posisi yang cukup gamang sekarang. Ya, kemarin kita lihat bahwa Prancis dan Inggris sudah melakukan kemudian pertemuan dengan 51 negara lain ya untuk membicarakan mengenai pembukaan Selat Hormuz. Tapi keduanya juga menyatakan bahwa mereka akan hadir di sana sebagai peacekeeping effort, ya. Jadi mereka tidak mau masuk sebagai belligerent untuk mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka akan masuk untuk memastikan ketertiban Selat Hormuz setelah perangnya selesai berlangsung. Jadi sebenarnya itu merupakan salah satu itikat ya yang untuk menunjukkan bahwa mereka mau nih berperan lebih aktif tetapi bukan sebagai belligerent. Jadi saya rasa sebenarnya pihak-pihak ini bisa di approach gitu ya sebagai pihak garantor gitu untuk bisa menunjukkan juga sebenarnya fungsionalitas dari DKPBB yang selama ini kan sebenarnya sedang di-challenge ini fungsinya gitu ya. Apakah kemudian struktur dan tatanan dunia global melalui organisasi-organisasi internasional ini masih bisa ya diandalkan atau tidak untuk negara-negara yang ada di dalamnya. Pak Riantori, kalau melihat sikap dari Donald Trump yang tadi kita bahas berubah-ubah dan segala macam, Amerika juga cukup keras. Apakah memang tujuan dari Amerika ini tidak mau negosiasi, tetap dengan standpoint-nya, atau justru sebenarnya bisa, tapi memang agak rumit aja jalannya nanti? Sebenarnya kalau kita rujuk ke belakang ini, Amerika Serikat itu mau perangnya ini cepat kejadian. Iya. Sebenarnya rencana dari awal kan rencana dari awal cepat. Dia nggak ada sampai kepikiran ke tahap ini. Cuma kan musuh yang dihadapi berbeda dengan yang Venezuela kemarin. Kalau Iran ini kan dia fighting spiritnya luar biasa kan, memang mempunyai masa lalu peradaban yang luar biasa ya, sama seperti bangsa kita juga sebenarnya. Nah, sehingga kemudian Trump ini ketika kita coba analisis kok berubah-ubah ya karena memang goal awalnya itu udah cloud gitu. Jadi dia harus cari cara supaya tidak kehilangan mukanya. Tapi mungkin izinkan saya untuk menambahkan tadi mengenai pihak-pihak yang lain ya, yang saya kira akan makin memperburuk posisi Trump dan Amerika Serikat kalau dia tidak menangkap ini. Tadi beliau sudah mengatakan posisi Cina dan Rusia ya. Saya boleh tambahin yang anggota NATO ya, yang Eropa. Kenapa mereka cenderung untuk menahan diri? Ini saya jadi teringat flashback ketika Perang Dunia Kedua. Ketika itu Eropa babak belur hancur dan Amerika posisinya nggak ikut perang. Sehingga kemudian ketika Eropa itu mau bangkit kembali, Amerika Serikat dengan gagahnya bawa Marshall Plan ya, memberikan bantuan. Jadi dialah yang jadi pemenang sampai sekarang nih, jadi superpower. Nah, saya kira apa yang terjadi sekarang ini bisa kebalikannya loh. Jadi mereka bilang udah Amerika Serikat biarin aja dia sampai habis perang. Nanti kalau kemudian diminta ke kita, kita yang akan memposisikan kita sebagai pihak yang hebat gitu dari kehancuran Amerika Serikat ini. Mudah-mudahan sih Iran nggak ikutan hancur ya. Tapi kalau Amerika Serikat maksa, dia bisa habis secara ekonomi, secara militer, yang kemudian nanti Eropa itu bisa memposisikan dirinya, karena selama ini NATO itu diejek loh sama Trump. Karena Anda tuh NATO bisa survive karena sumbangan saya lebih besar loh. Ya memang betul. Tapi apakah kemudian itu bisa dijadikan legitimasi bahwa NATO itu tidak bisa mempunyai positioning yang lebih? Bisa. Ini dari kasus ini menurut saya. Seandainya Trump beserta pembantu-pembantunya itu masih tetap kekeh ya, masih tetap ngotot untuk melanjutkan perang yang sudah sebenarnya secara psikologis, saya selalu ulang, Amerika Serikat secara psikologis sebenarnya udah kalah. Karena memang dalam HI ini ada yang namanya psikologi kebijakan luar negeri. Pengambilan kebijakan luar negeri itu jika dia sampai salah, dipengaruhi oleh hal-hal yang secara psikologis itu tidak akurat, ini yang kita lihat kondisinya sekarang. Nah, tapi posisi saya tetap mengharapkan perang tidak terjadi, ronde kedua terus dilanjutkan. Kenapa? Karena keuntungan jika ronde kedua ini dijalankan, ada jeda masa yang membuat kemudian ekonomi internasional bisa berjalan. Bisa pulih. Bisa kemudian mungkin seperti kemarin dibuka Selat Hormuz untuk berbahasa, kapal tanker mungkin bisa lalu lalang lagi, terus ekspor impor itu bisa kemudian digeliatkan lagi ya. Tapi kalau memang kemudian
perang terjadi, saya no comment itu kalau kayak gitu. Saya memang tidak menganalisis sampai ke situ karena saya tidak mau berpikir sampai ke situ. Saya harapkan ini ronde kedua ini akan terjadi, tapi tadi dengan 3 skenario, Pakistan mengubah sikapnya lebih aktif, atau dia menggandeng aktif, bantuin saya dong gitu. Mungkin Oman, mungkin negara-negara yang lain. Tapi kalau Rusia sama Cina, saya sepertinya tidak beranggapan mereka akan terlibat langsung, karena mereka akan menanti sampai Amerika Serikat itu kolaps dan dia yang akan menggantikan posisi. Ya. Sebab kalau dia ikutan langsung di dalam festival ini dalam tanda kutip, belum tentu dia dapat apa-apa, tapi yang jelas nanti kemudian Amerika Serikat bisa malah naik daun lagi. Menurut saya itu sih. Ya, harapan Pak Riantori sama seperti harapan kita semua ya, terjadi perdamaian bukan malah perang terbuka, karena kita pengen kondisi ekonomi dunia ini segera pulih. Terima kasih Pak Riantori dan juga Mbak Isa analisanya pagi hari ini. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu, masih ada beragam informasi yang kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. TNI Angkatan Darat tengah mengurus proses pemulangan jenazah Braka Riko Pramudia yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Serangan militer Zionis Israel menyasar pasukan Unifil di kota Adkid Al-Hosair, Lebanon Selatan. Anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia Braka Riko Pramudia mengalami luka parah terkena artileri tank Zionis. Korban sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Juru bicara Menteri Luar Negeri bersama TNI memastikan jenazah segera dipulangkan ke tanah air. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Unifil untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sementara itu, kediaman orang tua Braka Riko di Kecamatan Dolok, Sedang Bedagai, Sumatera Utara, telah dipasangi tenda dan karangan bunga ucapan duka. Braka Riko Pramudia merupakan tentara Indonesia anggota pasukan perdamaian PBB keempat yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon. 3 tentara Indonesia lainnya lebih dulu menjadi korban serangan Zionis akhir Maret lalu. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita ya. Reza, sudah 2 jam kita memberikan informasi penting dan menarik untuk pemirsa. Iya, jangan lupa kami akan kembali setiap hari ya pukul 6.30 di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Reza Paluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.